Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diterima sebagai amalan sholihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu husni islamil mar'i. Qala al-imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu husni islamil mar'i, utawi iki iku bab nerangaken baguse islame wong suci. Qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslama anna Atha ibn Yasarin akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudriyya akhbarahu annahu sami'a annahu sa'tamane Abu Sa'id al-Khudri iku sami'a wis krungu sapa Abu Sa'id Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, idza aslama tatkalane mlebu Islam sapa al-abdu qawla fahasuna nuli dadi bagus apa islamuhu islame al-abd yukaffiru mongko
mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah anhu saking al abdu kulla sayyi'atin ing saben-saben kealanane, saben-saben olone. Kana kang wis ana sapa al abd iku zalafaha dingine nglakoni sapa abd ing sayyi'ah. Wa kana lan ana ba'da zalika iku ing dalam sause mangkono hasuna islamuhu al-qisasu qisas balesan kang setimpal. Al-hasanatu utawi kebagusan iku bi asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira padane al-hasanah ila sab'i mi'ati dhi'fin maring 700 tikelan. Wasayyi'atu lan utawi perkara kang ala iku bimisliha kelawan padane sayyi'ah illa ayatajawaza kejaba yen to nyepura sapa Allah Gusti Allah anha saking as-sayyi'ah. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala wasdawuh sapa Abu Hurairah qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana tatkalane wis gawe tatkalane wis bagusi sapa ahadukum salah siji sira kabeh islamahu ing islame ahadukum fa kullu hasanatin mongko utahi saben-saben kebagusan ya'maluha kang nglakoni sapa ahadukum ing hasanah iku tuktabu den tulis apa hasanah lahu ketue ahadukum bi asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira padane hasanah ila sab'i mi'ati dhi'fin maring 700 tikelan. Wa kullu sayyi'atin lan utawi saben-saben perkara kang ala ya'maluha kang lakoni sapa ahadukum ing sayyi'ah tuktabu den tulis apa kullu sayyi'ah lahu kedue ahadukum bimithliha kelawan padane sayyi'ah. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab yaitu babu husni islamil mar'i, yaitu bab menjelaskan tentang bagusnya Islamnya seseorang. Dikatakan Islam seseorang itu telah bagus, hasuna Islamul mar'i, itu apabila seseorang sudah membenarkan dalam hati dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sama sekali tentang kebenaran Islam, kemudian dia mengakuinya dengan lisan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam hatinya tidak ada keraguan sama sekali tentang kebenaran agama Islam. Jadi yakin seyakin-yakinnya terhadap kebenaran Islam. Ada at-tasdiq al-qalbi tentang kebenaran agama Islam, kemudian dia mengucapkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Jika sudah seperti itu, dikatakan Islam seseorang itu sudah baik, sudah bagus, hasuna islamuhu. Karena ada sebagian orang dengan lisannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya tidak membenarkan apa yang diucapkannya. Ada kemunafikan di dalam hatinya.
dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, kemudian menampakkan Islam di lisannya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya tidak meyakini makna 2 kalimat syahadat. Maka itu tidak dikatakan hasuna islamuhu, karena dia adalah munafik yang hukumnya kafir indallah. Jadi yang dimaksud dengan bagus Islamnya seseorang itu apabila seseorang yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya tentang kebenaran Islam, kemudian dia dengan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertanda dia masuk ke dalam agama Islam. Ketika sudah seperti itu, maka dikatakan hasuna islamuhu. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis yang masuk dalam bab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Apabila seorang hamba dia masuk ke dalam agama Islam, fahasuna islamuhu, jadi seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berniat masuk ke dalam agama Islam dan hatinya itu membenarkan kebenaran agama Islam, membenarkan makna 2 kalimat syahadat yang diucapkannya, maka yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua keburukan yang pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kekufurannya dan setiap dosa yang dilakukan oleh orang ini sebelumnya. Misalnya ada seseorang kafir asli, ini bicara tentang kafir asli, bukan kafir murtad. Ada seorang kafir asli, dia memang lahir dari keluarga non-muslim, bapak ibunya non-muslim. Dari kecil dia non-muslim sampai usia 60 tahun. Tentu banyak sekali kekufuran yang dilakukannya, semua maksiat sudah dikerjakannya. Namanya dia kafir. Ketika dia berumur, ini misalnya, ketika dia berumur 60 tahun, kemudian dia mendapatkan hidayah, dia membenarkan Islam dalam hatinya, dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka di sini dikatakan sudah hasuna islamuhu, karena dia sudah muslim luar dalam. Artinya secara zahir dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Hatinya juga membenarkan makna 2 kalimat syahadat, membenarkan agama Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua kekufuran, semua dosa yang pernah dilakukannya sejak dia balik sampai berumur 60 tahun, semuanya bersih tanpa tersisa sedikit pun. Ini yang disebut dengan al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan semua kesalahan, semua dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Atau dalam riwayat itu dikatakan alam ta'lam annal Islam yahdimu qabla ma qablahu, bahwa Islam itu akan meruntuhkan semua dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Yajubbu ma qablahu. Ini menunjukkan besarnya rahmat Islam. Seseorang kafir asli masuk ke dalam agama Islam, maka masuknya dia ke dalam agama Islam yang disertai dengan at-tasdiq al-qalbi,
maka akan menghapuskan semua kekufuran dan dosa yang pernah dilakukannya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga dia memulai lembaran yang baru, yang masih putih, yang masih bersih. Nggak ada dosa yang dia miliki, dan juga dan dia kemudian memulai lembaran baru dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak wajib mengqadha sholat yang bertahun-tahun ditinggalkannya. Dia tidak wajib untuk mengqadha puasa yang bertahun-tahun ditinggalkannya. Dia tidak wajib untuk membayar zakat yang nggak pernah dibayarkannya. Tidak. Kenapa? Karena dia kafir asli, kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka al-Islam yajubbu ma qablahu. Ini dalilnya diantaranya dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yukaffiru kulla sayyi'atin kana zalafaha. Allah menghapuskan semua keburukan yang dulu pernah dia kerjakan. Hadirin rahimakumullah, hukum ini berbeda dengan orang murtad yang masuk ke dalam agama Islam. Berbeda hukumnya dengan orang murtad yang masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada seorang muslim, kemudian dia jatuh kepada salah satu jenis kekufuran, misalnya jatuh pada riddah i'tiqadiyah, kufur keyakinan, atau jatuh pada kufur perbuatan, riddah fi'liyah, atau jatuh pada kufur ucapan, riddah qauliyah, jatuh pada salah satu dari jenis riddah itu, maka hukumnya apa? Dia murtad, menjadi murtad, keluar dari Islam. Ketika dia telah keluar dari Islam disebabkan dengan kekufuran tersebut, maka seluruh kebaikannya, pahalanya terhapus. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka seluruh pahala amalnya itu terhapus semuanya, habis semuanya. Kalau dia misalnya sudah berumur 60 tahun, sejak balik dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia mengeluarkan zakat, bahkan dia sudah haji misalnya, dia bersedekah, dia baca Quran, dia berzikir, sudah banyak pahala yang dikumpulkannya. Tetapi ketika dia berusia 60 tahun, kemudian dia murtad. Dengan lisannya misalnya dia mengatakan Allah itu zalim, Allah nggak adil. Udah dia menjadi murtad. Semua pahala amal kebaikannya terhapus, tidak tersisa sedikit pun. Atau seseorang misalnya ketika di usia 60 tahun, dalam hatinya menjadi meyakini, karena terpengaruh oleh Wahabi, kelompok Mujassimah, kemudian dia meyakini bahwa Allah itu berupa benda yang beranggotakan badan, bertempat di atas arsy. Dengan keyakinannya itu, dia menjadi murtad. Dia menjadi murtad, menjadi kafir, maka terhapus semua pahala amal soleh yang pernah dilakukannya. Dan ketika orang murtad ini kemudian mendapatkan hidayah kembali dan masuk kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia membenarkan dalam hatinya makna syahadat yang diucapkannya, maka dia menjadi muslim kembali. Dia menjadi muslim kembali. Pertanyaannya, apakah sama dengan orang kafir asli, orang murtad ketika dia kembali masuk ke dalam agama Islam, apakah sama dengan kafir asli, yaitu Islam yajubbu ma qablahu, masuknya Islam dia menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukannya? Jawabannya tidak sama.
tidak sama. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur. Riddah itu seburuk-buruknya jenis kekufuran. Kenapa? Karena dia bisa menghapus pahala amal saleh yang pernah dilakukannya. Dan apabila dia kembali ke dalam Islam tidak bisa kembali. Yang sudah terhapus tidak bisa kembali. Dan ketika dia kembali masuk ke dalam agama Islam, masuknya dia ke dalam Islam tidak bisa menghapus keburukan yang pernah dilakukannya di saat dia murtad. Biasanya dia murtad 1 tahun. 1 tahun itu dia berbuat maksiat, dia meninggalkan sholat karena dia sholat pun nggak sah. Kemudian dia kembali masuk ke dalam agama Islam setelah 1 tahun. Maka dia sudah dihukumi muslim karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai tasdiq qalbi. Tetapi kemaksiatan yang pernah dilakukannya di saat dia murtad tidak terhapus. Beda dengan tadi kafir asli yang masuk Islam, semua maksiat yang dijalankannya di saat dia kafir itu terhapus semuanya. Tapi kalau orang ini murtad, kemudian masuk ke dalam agama Islam, masuknya dia ke dalam Islam tidak bisa menghapuskan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dia harus bertaubat. Nah, setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia harus bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya di saat dia murtad, baru Allah bisa mengampuninya. Kalau dia tidak bertaubat, maka Allah tidak mengampuninya. Ini bedanya antara kafir asli dan kafir murtad. Yang menunjukkan buruknya riddah ini. Kemurtadan ini sesuatu hal yang sangat buruk yang seseorang harus berhati-hati. Jangan sampai seseorang jatuh ke dalam riddah. Karena konsekuensinya itu sangat berat. Pertama tadi apa? Semua pahala keburukannya habis, tidak tersisa. Ketika dia telah masuk kembali kepada Islam, yang sudah terhapus nggak bisa kembali lagi. Yang maksiat nggak bisa terampuni dengan sekedar masuk Islam, tetapi harus dia bertaubat darinya. Jika Allah berkehendak mengampuninya, kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala baru akan mengampuni dosa-dosa dia. Kalau kemudian dia telah bertaubat, maka sholat selama dia murtad harus diqadha. Puasa selama dia murtad, yang puasa Ramadan yang selama dia dalam masa murtad harus diqadha, dan seterusnya sebagai memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana telah dijelaskan dalam syarat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini konteks hadis ini itu berbicara tentang kafir asli. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Ini untuk kafir asli. Sedangkan kafir murtad maka berbeda hukumnya sebagaimana yang telah kita uraikan. Kemudian wa kana ba'da dzalika al-qisasu. Nah, setelah seseorang itu masuk ke dalam agama Islam dan Islamnya sudah bagus, artinya dia muslim beneran tanpa ada taraddud, tanpa ada keraguan, tanpa ada kemunafikan di dalam hatinya, setelah itu adalah al-qisas. Maksudnya setiap amal yang dilakukannya, kebaikan atau keburukan, semuanya ada balasannya. Nah, setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukannya setelah seseorang menjadi seorang muslim, maka itu akan ada balasannya yang setimpal. Itu yang dimaksud dengan al-qisas.
Seperti apa itu? Dijelaskan oleh Nabi, al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahwa satu kebaikan setelah seseorang itu muslim dan benar muslimnya, maka setelah itu kalau dia berbuat, seorang muslim ini berbuat kebaikan, satu kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai ke 700 kali lipat. Kalau kita berbuat kebaikan, satu kebaikan saja, maka itu akan diberikan pahala 10 kali lipat atau 10 semisal dari kebaikan tersebut. Itu yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran kita baca, maka itu bernilai 10 kebaikan. Bahkan semua kebaikan yang kita lakukan, tetapi syaratnya tentu saja kebaikan yang dimaksud apabila dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan syara dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, itu selalu menyertai, karena kebaikan yang dilakukan dengan tanpa ada keikhlasan nggak akan diterima oleh Allah. Jangankan dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700, satu saja nggak akan dapat jika kebaikan itu dilakukan tidak dengan ikhlas. Dan kebaikan itu juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syara, ketentuan ajaran Islam. Karena jika tidak, maka satu kebaikan pun tidak akan dinilai sebagai satu kebaikan, apalagi dilipatkan sampai 10 atau 700. Tidak. Nah, di sini ketika seseorang yang Islamnya baik, kemudian dia beramal kebaikan, satu amal kebaikan dia lakukan dengan benar dan dengan ikhlas, maka akan diberikan pahala sampai 10 kebaikan yang semisalnya, atau bahkan sampai 700 kali lipat. Atau bahkan ada juga sebagian amal kebaikan yang dilipat gandakan sampai lebih dari 700 kali lipat, sampai hitungan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti pahala puasa Ramadan. Disebutkan bahwa puasa Ramadan disebut dalam Al-Quran, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, setiap kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa siyam. Setiap kebaikan itu diberikan pahala dengan 10 kebaikan semisalnya, kecuali puasa. Nah, puasa itu fa innahu li, dia dilakukan karena aku, fa ana ajzi bihi, Allah akan membalasnya sendiri. Maksudnya bahwa Allah akan melipat gandakan pahala puasa Ramadan sampai bilangan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Lebih dari 700 lipat, sampai bilangan yang hanya Allah yang tahu. Itu menunjukkan kekhususan dari puasa Ramadan, keistimewaan maziyah dari puasa Ramadan. Berbeda dengan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian wasayyi'atu bimithliha illa ayyatajawazallahu anha. Sedangkan keburukan, ini kisosnya tadi, keburukan itu diberikan, itu akan dibalas dengan yang semisalnya. Jadi satu sayyi'ah bimithliha, artinya satu keburukan itu dinilai dengan satu keburukan, tidak dilipat gandakan menjadi 10 atau 700, tidak.
Kalau kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 bahkan lebih, tetapi kalau keburukan, satu keburukan itu hanya dinilai dengan satu keburukan saja, itu pun dikatakan illa ayatajawazallahu anha, kecuali jika Allah mengampuninya, nggak jadi satu. Artinya apa? Tidak dianggap ada keburukan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mengampuninya. Nah, semuanya ini menunjukkan apa? Rahmatnya, bahwa Islam itu rahmah. Islam itu rahmah. Islam itu rahmah bagi alam semesta, bagi umat manusia. Siapa yang masuk ke dalam agama Islam, maka sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jika dia kafir asli, semua keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa sedikit pun. Jika kemudian dia beramal kebaikan, dilipat digandakan pahalanya. Jika dia beramal keburukan, tidak dilipat gandakan pahalanya, dinilai dengan satu keburukan itu pun jika Allah mengampuninya, diampuni oleh Allah. Itu gara-garanya apa? Islam. Jika seseorang tidak masuk ke dalam agama Islam, maka nanti di akhirat dia akan diazab atas kekufuran dan atas setiap maksiat yang dilakukannya. Tetapi ketika dia mau masuk ke dalam agama Islam, maka kebaikan yang akan dia dapatkan tiada tara, yang sangat besar yang akan didapatkan oleh seseorang. Karena itu kita mengatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Islam adalah rahmat bagi umat manusia. Dengan seseorang masuk ke dalam agama Islam, kebaikan dunia, kebaikan akhirat akan didapatkan. Hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya itu sama ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama maksudnya sama pemahamannya. Rasulullah bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha." Penjelasannya sama sehingga tidak kita jelaskan kembali. Kita masuk pada bab berikutnya, babun ahabbuddini ilallahi adwamuha. Babun, bab menjelaskan ahabbuddin, ad-din dalam belum kita terjemahkan ya tadi, belum kita baca. Babun utawi iki iku bab ahabbuddini utawi luweh dan demenine amal ketaatan ilallahi maring Allah iku adwamuha, kang paling langgenge, iku adwamuha langgeng-langgenge ad-din utawa al-amal. Jadi ad-din di sini maksudnya al-amal, at-ta'at, bukan agama dengan pengertian agama Islam, tetapi artinya al-amal. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, anna nabiyya sa'atan mene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing sapa kanjeng Nabi alaiha ing atase Aisyah, wa indaha lan iku ing dalem ngersane Aisyah imra'atun utawi wong wadon. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, man hadhihi, man iku sapa hadhihi utawi iki imra'ah. Qalat jawab sapa Aisyah, fulanatu, tazkuru nyebut sapa Aisyah min salatiha saking salate fulanah atau imro'ah. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, mah alaikum bima tutiqun. Mah artinya
nyegah sapa sira wadon ing imro'ah alaikum ing atase sira iku ing atase sira kabeh bima kelawan barang tutiquna kang mampu sapa sira kabeh ing dalem istiqomah ngamalaken. Fa wallahi mongko demi Allah la yamallu. Nah, di sini harus diperhatikan. Ini mutasyabihat, hadis mutasyabihat. Tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Malla yamallu secara bahasa artinya bosan. Nah, secara bahasa artinya bosan. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat bosan. Karena itu sifat makhluk. Karena itu adalah sifat makhluk. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bosan itu kan setelah seseorang itu suka melakukannya, kemudian menjadi kendor dan menjadi merasa berat untuk melakukannya. Itu namanya bosan. Awalnya semangat, tetapi kemudian loyo. Itu namanya bosan. Loyo, malas mengerjakannya. Padahal asalnya apa? Dia senang mengerjakannya, dia semangat mengerjakannya, tetapi kemudian menjadi berat untuk melakukannya lagi. Itu namanya bosan. Awal-awal misalnya kamu makan makanan, semangat. Begitu sudah satu piring, males. Sudah bosan. Itu namanya, dan itu sifat yang hanya untuk makhluk, tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus berhati-hati membaca hadis ini, jangan sampai salah faham. Karena itulah sering kita sampaikan bahwa dalam membaca ayat Al-Quran maupun hadis, dalam memahaminya, kita harus mengikuti pemahaman para ulama. Tidak boleh kita memahaminya dengan sekedar membaca terjemahannya. Karena bisa tergelincir seseorang dalam akidah yang sesat. Kalau kalian melihat terjemahan dari hadis ini, maka akan dikatakan di situ, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai mereka bosan. Akan diartikan seperti itu, seakan-akan Allah itu memiliki sifat bosan, tetapi dalam masalah ini Allah nggak bosan. Jadi apa maknanya? Makna la yamallu artinya la yamallu ora mutus ganjaran amal sapa Allahu Gusti Allah hatta tamallu sehingga padha bosen sapa sira kabeh saking ngamal. Wa kana lan ono. Jadi hadisnya Nabi sampai situ saja ya. Mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Setelahnya ini perkataan Sayyidah Aisyah. Lanjutan dari perkataan Sayyidah Aisyah. Wa kana lan ono wa kana lan ono ahabbad dini luweh dan demenine ketaatan atau amal soleh ilaihi maring Kanjeng Nabi. Di sini ilaihi bisa kepada Nabi, bisa kepada Allah. Dalam satu riwayat kepada Nabi, ilaihi ila Rasul atau ilaihi ilallah. Ma iku ma amal dawama kang nglanggengaken alaihi ing atase ma sapa sahibuhu wong kang nglakoni ma to amal saleh. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan bab ahabbud dini ilallahi adwamuha. Ahabbud din artinya ahabbul amal. Ahabbul amali ilallahi adwamuha. Amal perbuatan, amal soleh
yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal soleh yang dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, langgeng, secara langgeng terus-menerus. Itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, artinya yang paling banyak pahalanya. Amal yang paling banyak pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara istiqamah, secara terus-menerus. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Di dalam rumah itu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan, tidak disebut nama perempuan itu. Nabi kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, siapa perempuan ini? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab fulanah. Artinya Sayyidah Aisyah menyebut nama, tetapi di sini disebut fulanah, tidak menyebut nama aslinya. Tazkuru min salatiha. Sayyidah Aisyah menyebut salatnya fulanah itu. Artinya bahwa fulanah itu orang yang luar biasa kalau mengerjakan sholat. Selama ketika di rumah ini dia sholat terus, nggak bosan-bosan, nggak capek-capek. Banyak sekali dia mengerjakan sholat. Itu penjelasan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Rasulullah bukan gembira. Rasulullah bukan gembira, tetapi Rasulullah bersabda, mah alaikum bima tutiqun. Mah itu adalah kalimat yang digunakan untuk larangan, digunakan untuk menegur, melarang. Mah, Nabi mengatakan seperti itu artinya mestinya jangan begitu. Mestinya jangan begitu. Jangan begitu. Artinya jangan sholat terus-menerus kayak begitu. Jangan terlalu banyak. Alaikum bima tutiqun, artinya kalian itu kalau mengerjakan amal soleh harus sesuai dengan kemampuan, harus mengerjakan amal soleh yang kalian itu mampu untuk mengistiqomahkannya. Itu maksudnya tutiqun. Jadi bima tutiqun artinya kalau kalian melakukan amal kebaikan, maka kamu beramallah dengan kebaikan yang kamu mampu untuk melakukannya secara istiqomah. Jadi tutiqun di sini yang kalian mampu untuk melakukannya secara istiqomah. Jadi dalam beramal itu seseorang harus pilih-pilih. Pilih-pilih. Maksudnya amalan di luar yang wajib. Kalau yang wajib harus istiqomah. Dipastikan harus istiqomah. Tetapi amalan-amalan selain yang wajib seperti sholat sunnah atau puasa sunnah atau zikir, maka carilah, pilihlah amalan yang kita mampu untuk mengistiqomahkannya. Kalau nggak mampu nggak usah dilakukan. Misalnya membaca Al-Quran 15 juz setiap hari, misalnya 15 juz setiap hari. Pandang diri kamu, mampu nggak ya saya ini 15 juz setiap hari? Nggak mampu udah nggak usah dikerjakan. Dikurangi 10 juz setiap hari, mampu nggak? Kayaknya nggak mampu juga sih. 5 juz setiap hari, kayaknya nggak mampu juga. 1 juz lah setiap hari, kayaknya nggak mampu juga sih. Gimana ini? 5 halaman setiap hari, nggak mampu juga. Kayaknya cuma setengah juz saja. Setengah halaman mampunya. Ya udah, setengah halaman itu istiqomahkan setiap hari sesuai dengan apa yang kita mampu. Mudah. Sesuai dengan apa yang kita mampu kita kerjakan. Tentu setiap orang beda-beda. Setiap orang kemampuannya itu berbeda-beda. Kalau seseorang yang sibuk
Tentu dia tidak bisa melakukan dia misalnya baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Tapi bagi orang yang dia tidak sibuk, dia bisa fokus dalam membaca Al-Quran, maka dia bisa melakukan 1 juz setiap hari. Nah, maka di sini dikatakan bima tutiqun, artinya melihat kadar kemampuan diri kita masing-masing yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau kita mampunya cuman setengah halaman setiap hari, ya lakukan secara istiqomah. Maka itu akan lebih baik. Jangan puo-puo. Puo-puo itu artinya dia terlalu bersemangat tanpa melihat kemampuan dirinya. Di saat dia muncul semangatnya, maka semua dikerjakan. Tetapi ketika besoknya sudah loyo, semuanya ditinggalkan. Tidak seperti itu. Beramal yang baik itu kita harus melihat apa misalnya zikir kalau terlalu panjang kemudian dia nggak mampu, ya cari zikir yang pendek. Kalau misalnya puasa, mana yang dia mampu? Puasa sunnah, Senin Kemis, misalnya puasa Daud, bisa nggak mampu, udah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis bisa nggak? Kayaknya nggak mampu juga. Ya udah puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Kayaknya nggak mampu juga. Kalau nggak mampu juga istiqomah, ya sudah puasa Arafah, puasa puasa Asyura, itu saja setahun beberapa kali saja dan seterusnya. Semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau seseorang bisa beramal banyak dan istiqomah, tentu itu yang lebih utama. Tetapi jika tidak, maka beramal sedikit dilakukan secara istiqomah itu lebih baik daripada beramal banyak tetapi tidak istiqomah. Ini hadis ini yang mendasari. Juga ada hadis yang lain. Inna ahabbal a'mali ilallahi maduwima atau adwamuha, atau dalam riwayat yang lain maduwima wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling baik menurut Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu hanya sedikit. Nah, meskipun hanya sedikit. Itu penting untuk kita perhatikan. Ini namanya kita konsep atau trik di dalam beramal soleh. Nah, karena kita melihat sebagian itu orang semangatnya luar biasa tetapi tidak lama. Orang Jawa atau orang Jawa atau orang kita menyebutnya anget-anget tai ayam. Anget-anget tai ayam. Artinya apa? Sebentar saja. Ketika begitu semangat menggebu-gebu kayak orang mau semangatnya sudah enggak terbendung, semuanya mau dikerjakan, tetapi hanya berlangsung 2 hari, 3 hari, habis itu selesai. Enggak seperti itu, yang baik enggak seperti itu. Tetapi yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Nabi menegur perempuan itu yang terlalu banyak mengerjakan sholat, tetapi enggak sesuai dengan kemampuannya. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullah, artinya Allah itu tidak akan memutus pahala amal yang dilakukan seseorang sampai seseorang itu bosan untuk melakukannya. Kalau seseorang terus beramal tanpa putus, maka Allah akan terus membalasnya dengan pahala tanpa memutus pahalanya. Terus dia istiqomah dalam beramal, maka Allah akan terus memberikannya pahala tanpa berhenti, tanpa diputus. Tapi kalau seseorang misalnya 1 hari dia langsung baca Quran 30 juz khatam, dia diberi pahala. Udah, habis itu dia nggak ngerjakan lagi karena sudah bosan. Udah nggak dikasih pahala lagi karena dia sudah bosan, sudah nggak melakukannya lagi, maka Allah tidak memberikannya pahala lagi.
Tetapi jika dia terus melakukannya, karena dia melakukannya sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga setiap hari dia bisa melakukannya secara istiqamah, maka selama dia melakukannya, Allah tetap akan memberikan pahala kepadanya. Ya, Allah tidak memutus pahalanya atas amal yang dilakukan seseorang secara terus-menerus, secara istiqamah. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan wa kana ahabbad din. Ad-din tadi kita katakan maksudnya al-amal as-salih. Bahwa amal soleh atau ketaatan yang paling dicintai oleh Rasulullah, atau dalam riwayat yang lain yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang pelakunya itu mengistiqomahkannya, mada wa ma'alaihi sahibuhu. Jadi orang yang melakukannya, dia mengistiqomahkan amal soleh tersebut. Itu kita mencoba berusaha untuk istiqomah dalam beramal. Kalau mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, itu memang nggak ada pilihan, kita harus istiqomah. Meskipun tentu kita akan masih kesulitan. Kita orang biasa yang masih ada hawa nafsu pada diri kita masih sulit untuk istiqomah dalam ketakwaan. Tetapi kita wajib untuk istiqomah kalau dalam ketakwaan ini, bukan sebuah pilihan. Tetapi untuk selain hal yang wajib, tetapi amalan yang sunnah, maka pilihan bagi kita untuk mencari atau memilih amalan yang bisa kita lakukan setiap hari secara istiqomah, yang kemudian menjadi istilahnya itu menjadi wirdun, menjadi wirid. Wirid itu amalan yang dilakukan secara istiqomah. Dan amalan itu bisa berupa bacaan. Jadi wirid ini tidak harus berupa bacaan, tetapi bisa berupa perbuatan. Seperti kita di sini, ini wirid. Nah, wirid kita setiap pagi jam 5 sampai jam 6 duduk di majelis taklim Baitul Iman, atau yang di rumah menghadap Facebook LDNU Kabupaten Kediri untuk untuk ngaji. Itu namanya istiqomah, wirid. Wirid yang dikerjakan setiap pagi, nggak ada pekerjaan lain selain ini. Kalau ada yang lain maka ditinggalkan, nggak boleh, yang lain nggak boleh masuk. Jam 5 sampai jam 6 hanya ngaji, nggak ada yang lain. Jika kebetulan misalnya betul-betul ada uzur sehingga nggak bisa ngaji, maka diqadha. Nanti jam 8 sudah longgar, dibuka di Facebooknya, diqadhaan sebagai wirid yang sudah kita tinggalkan pagi tadi. Itu yang disebut wirid. Kita yang bisa istiqamah itu, maka kita kerjakan terus menerus, jangan putus. Ada wirid harian itu. Ada wirid mingguan, malam Selasa wiridnya juga di Baitul Iman misalnya, ngaji. Itu wirid juga. Jadi wirid itu tidak harus membaca tasbih, membaca hamdalah, itu juga wirid. Wirid setelah sholat itu wirid. Kalian membaca tahsin setiap habis maghrib, habis subuh, itu wirid. Bacaan, berupa bacaan. Tetapi wirid tidak mesti berupa bacaan. Bisa berupa perbuatan amal soleh, bisa berupa puasa sunnah, bisa berupa ngaji seperti ini. Yang penting wirid itu adalah amal soleh yang dia diistiqomahkan, yang dilakukan terus menerus. Jika ditinggal maka dia mengqadhanya. Dan kita hendaknya kita punya wirid. Wirid harian, wirid mingguan, wirid bulanan, atau wirid tahunan. Ada wirid sesuai dengan waktu-waktu itu. Nggak usah muluk-muluk terlalu banyak.
tetapi sesuai kadar kemampuan. Kadang kita ini rajin minta ijazah, datang sowan ke kiai ini, yai tolong beri saya ijazah wirid, dikasih. Nanti datang ke kiai ini lagi, kiai tolong kasih saya wirid, kasih lagi. Sana kasih, terlalu banyak, nggak ada satupun yang diamalkan. Nggak ada satupun yang diamalkan. Sesuai kemampuan kita saja. Kalau kita sudah dapat satu wirid, itu yang bisa kita amalkan, itu kita amalkan secara terus-menerus, secara istiqomah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.